para panelis semuanya dari Kedutaan Besar RI di Palestina dan Jordania, Bapak Dr. Andi, kemudian Bapak Dr. Sukamta dari DPR RI, dan juga Bapak Dr. Yon Mahmudi yang telah mendahului paparan-paparan yang luar biasa. Saya di sini semakin sempit ya, karena berbagai penjelasan tadi sudah demikian disampaikan mengerucut sekali dari para panelis sebelumnya. Tapi saya ingin menyampaikan beberapa hal yang izinkan untuk memotret permasalahan geopolitik Timur Tengah ini dari potret yang lebih jauh, dan kemudian kita masuk dalam bagaimana sikap kita sebagai masyarakat dan media terhadap perubahan geopolitik di Timur Tengah. Bapak Ibu sekalian, di pembahasan ini kita akan coba sendiri dulu melihat bahwa penentu kondisi geopolitik dalam sebuah kawasan itu dipengaruhi oleh posisi geografis, kemudian kebijakan penguasa di kawasan, dan potensi ekonomi dan juga agama atau ideologi. Semua item ini akan saling berhubungan ya. Posisi geografis sangat berhubungan dengan potensi ekonomi yang ada di luar kawasan tersebut, dan itu juga akan mengkaitkan dengan kebijakan penguasa di kawasan tersebut, negara-negaranya. Kemudian juga terkait juga dengan agama atau ideologi yang ada di kawasan tersebut. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, peta Timur Tengah secara umum sebenarnya bukan sebuah istilah yang disepakati oleh banyak orang, tetapi secara umum peta Timur Tengah seperti ini ya. Dia ada di kurang lebih ada 17 negara di situ, tetapi bukan semuanya berbahasa Arab ya. Perlu dipahami bahwa kawasan Timur Tengah bukan kemudian negara-negara yang basisnya Arab dan kemudian berbahasa Arab, tetapi ada sejumlah negara yang kurang lebih 3 atau 4 negara yang justru tidak berbudaya Arab dan tidak berbahasa Arab. Kita lihat di sini ada Turki di perbatasan paling utara ya, kemudian di perbatasan kanan sebelah baratnya ada Mesir, kemudian di timurnya ada Iran dan Oman, di situ di bawahnya ada Yaman dan Sudan. Nah, kita kalau lihat bicara tentang normalisasi yang sedang jadi tema pada pembicaraan kita siang ini, antara posisi Israel dengan UAE ini posisinya sangat jauh ya. Dia melompat dari sudut ya yang berseberangan dengan Laut Tengah ya, kemudian sampai ke UAE di dekat dengan Qatar yang juga berseberangan dengan Iran ya. Tetapi nanti kita lihat tadi banyak pembahasan sudah memberikan sangat detail dan rinci sekali bagaimana kemudian Israel membangun bagian-bagian negara yang memang kelak bisa membuat langkah-langkah pendudukan dan penjajahan Israel, dan kalau bisa juga lebih membuat Israel lebih luas, Israel Raya itu lebih kokoh begitu. Di sini kita juga lihat bahwa negara-negara kawasan Timur Tengah ini sejak dulu sampai hari ini ya tidak sepi dari berbagai macam konflik ya. Tadi disebutkan oleh Bapak Dubes dan juga disampaikan oleh Bapak Sukamta dan Bapak Yon juga, bahwa kawasan ini memang dari dulu sampai sekarang ya sangat jarang tidak ada konfliknya, karena memang memiliki posisi yang sangat strategis, kepentingan ekonomi yang begitu besar, juga pertahanan-pertahanan global yang memang menyangkut dengan posisi-posisi yang ada, negara-negara yang ada di Timur Tengah ini. Maka beberapa waktu lalu majalah The Economist pernah memberikan gambaran rumitnya permasalahan-permasalahan yang ada di Timur Tengah ini. Gambarannya kurang lebih seperti ini. Di sini ada Mesir, ada Libya, ada Syria, ada Irak, ada Yaman. Di situ ada Lebanon. Siapa aja berperan, negara-negara mana yang punya peran, masing-masing memiliki akses untuk bisa mempunyai peran ya untuk menguasai negara-negara yang sedang berkonflik begitu. Di sini juga ada Amerika Serikat yang punya peran di Yaman, kemudian juga di Irak juga ada, kemudian di Syria juga ada, di Libya ada Uni Emirat Arab juga di Libya, kemudian Mesir juga punya akses ke berbagai macam konflik-konflik yang ada. Libanon sendiri punya hubungannya dengan Iran karena ada Hizbullah di sana yang Syiah. Kemudian Iran juga punya permainan juga di Syria yang mendukung rezim Bashar Assad dan sebagainya.
Tetapi kalau kita lihat ada banyak catatan-catatan media-media yang membahas tentang problematika Timur Tengah seperti ini. Mereka mengabaikan aspek Israel di sini ya. Maka kalau kita bisa tambahkan sebenarnya konflik-konflik yang ada di Timur Tengah ini juga tidak boleh dilupakan. Dia adalah bagian yang cukup penting, yaitu kedudukan penjajahan Israel atas Palestina. Dan di sini ya Mesir juga punya akses ke sana, kemudian Turki juga punya akses dalam masalah Palestina, dan Iran pastinya juga ada untuk komunikasi dengan Palestina. Kemudian Lebanon dengan Hizbullahnya juga ada kaitannya dengan Palestina, dan Qatar juga seperti itu. Dan saya kira ada banyak negara yang punya hubungan-hubungan dengan Palestina terkait dengan pendudukan Israel pada Palestina. Dan yang tidak boleh kita lupakan yang pasti adalah bagaimana peran Amerika sebagai sekutu Israel yang selalu mendukung langkah-langkah pendudukan Israel atas Palestina. Dan tadi dijelaskan dengan sangat banyak dan panjang ya oleh panelis sebelumnya bahwa bagaimanapun kebijakan-kebijakan Amerika, terutama Donald Trump yang sekarang sangat terbuka ya mendukung langkah-langkah Israel ini luar biasa. Terakhir di tahun 2017 menyatakan bahwa Yerusalem itu sebagai ibu kota Israel. Kemudian beberapa waktu lalu juga menyampaikan proposal Deal of Century yang kemudian akan lebih lagi jauh lagi meminimalisir ya wilayah-wilayah yang ada saat ini dikuasai oleh Palestina. Nah, kita melihat juga sisi-sisi lain tentang normalisasi. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebenarnya kalau kita lihat peta ya, normalisasi Israel ini sudah berjalan sejak tahun 1948 saat berdirinya Israel di atas Palestina. Dan kita lihat warna-warna yang ada di dalam slide ini menunjukkan warna-warna 10 setiap satu dekade ya, 10 tahun, 10 tahun, 10 tahun. Di akhir di 2019 ya, yang warna hijau ini sudah melakukan normalisasi hubungan diplomatik dengan Israel. Yang kita harus pahami bahwa normalisasi hubungan diplomatik bukan hanya sekedar berdirinya sebuah kantor kedutaan besar di negara itu, bukan, tetapi lebih dari itu adalah kerjasama ekonomi, bahkan juga sangat mungkin kerjasama intelijen ya. Dan kita lihat di gambar ini negara-negara yang belum ya ataupun mudah-mudahan tidak melakukan normalisasi hubungan diplomatik dengan Israel ya, termasuk negara kita ya, Indonesia, yang dari dulu sampai saat ini tidak membuka hubungan diplomatik secara resmi kepada Israel. Dan juga ada negara-negara Arab ya yang ada warna hitam di situ, termasuk negara-negara yang belum dan tidak membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Saya kira saya juga perlu melihat ini perjalanan Indonesia ya, yang sejak 48 sampai 2017 dan sampai hari ini tetap konsisten ya membela kemerdekaan Palestina. Ya, kita lihat di sini tahun 1948 ya, Indonesia tidak mengakui negara Israel. 50 menolak delegasi perdamaian dari Israel. 1955 Presiden Soekarno menentang keras keinginan Israel untuk ikut serta dalam konferensi Asia Afrika. 1957 ya, Indonesia juga menolak Israel bermain sepak bola, melawan Israel, dan jika pertandingan digelar di Tel Aviv maupun di Jakarta. Kemudian 1962 sebagai tuan rumah Asian Games menolak memberikan visa kepada kontingen Israel. Kemudian lanjut terus ke 86 ya, di depan Raja Hussein dan Ratu Nur dari Jordania, Presiden Soeharto menegaskan bahwa kemerdekaan Palestina adalah suatu yang mutlak. Kemudian tahun 2001 di depan Yasser Arafat, Presiden Abdurrahman Wahid Allahyarham menegaskan dukungan Indonesia pada kemerdekaan Palestina. 2001 Presiden Hasan Wirayuda di forum menegaskan dukungan Indonesia untuk Palestina merdeka. Kemudian Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga 2004 sampai 2014 menegaskan dukungan Indonesia untuk Palestina. Dan Presiden Jokowi tahun 2015 ya sampai sekarang juga mengajak seluruh negara di Asia Afrika berjuang untuk kemerdekaan Palestina. Dan 2017 yang lalu juga menyerukan OKI dan Dewan HAM PBB mengadakan pertemuan khusus untuk membahas situasi pelanggaran HAM di Al-Aqsa. Dan
sampai sehari ini ya, Indonesia alhamdulillah masih tetap konsisten memberikan dukungannya kepada Palestina, meskipun ada, tentunya kita pahami sekali, ada insentif-insentif yang akan diberikan oleh penggagas-penggagas normalisasi hubungan diplomatik ya kepada negara kita, tetapi alhamdulillah sampai hari ini Indonesia masih tetap konsisten untuk mendukung kemerdekaan Palestina. Bapak Ibu dan saudara sekalian, saya ingin mengajak juga untuk kita mengetahui seberapa besar dukungan kita masyarakat sipil Indonesia kepada Palestina. Ini kita hanya melihat dari data-data yang ada dari sejak tahun 2018 ya. Kita lihat di sini ada aksi cepat tanggap, dan mereview sedikit supaya kita ingin ikut juga merasakan bahwa kebersamaan kita untuk Palestina bukan hanya sekedar dari pemerintah, tetapi juga dari masyarakat sipil yang juga memberikan bukti nyata kepada kemerdekaan Palestina. ACT menyalurkan 10.000 ton beras melalui kapal kemanusiaan untuk Palestina. Kemudian ada Menlu kita, Retno Marsudi, memberikan bantuan senilai 7 juta US dollar atau nilai 106,2 miliar untuk Palestina. Kemudian KNRP, Komite Nasional untuk Rakyat Palestina, menyatakan dalam kurun 12 tahun sumbangan masyarakat Indonesia yang dihimpun oleh lembaga tersebut yang diamanahkan melalui KNRP sudah lebih daripada 250 miliar rupiah. Dan berikutnya di tahun 2019 ya, tadi disebutkan dan disinggung juga oleh para analis sebelumnya, ada bantuan Basnas dari Indonesia memberikan 150.000 US dollar atau sekitar 2 triliun ya, 2,2 triliun untuk mengungsi Palestina di Jordania. Kemudian ada lembaga sosial dan kemanusiaan kasih Palestina memberikan 1,4 miliar rupiah. Organisasi kemanusiaan Mercy juga membuat pembangunan rumah sakit di Gaza yang kita tahu sudah beroperasi sejak 2015 ya, dan sekarang sedang membangun tahap kedua rumah sakit Indonesia di Beit Lahia di Gaza. Kemudian ada Rumah Zakat, Dompet Duafa, PKPU, Human Initiative, dan Laznas Nurul Hayat menginisiasi pembangunan sekolah Indonesia Palestina. Ini luar biasa juga, yang sekarang sudah digunakan sebagai tempat belajar sejak tahun November 2019. Kemudian di tahun 2020 ini ada Sahabat Palestina memanggil, tadi disinggung oleh Bapak Dubes kita juga. Di tahun 2020 di tengah COVID ini sudah mengeluarkan dan menyumbangkan uang 1,4 miliar rupiah untuk menangani beban COVID pada penduduk Palestina dan pengungsi di kamp-kamp pengungsi. Kemudian pemerintah Indonesia juga sudah mengucurkan dana 36,5 miliar sebagai bagian bantuan kemanusiaan kepada pengungsi Palestina yang diperburuk oleh pandemi COVID-19. Kemudian ada KNRP juga ya, sudah menyumbang 3,4 miliar rupiah untuk kurban di hari Idul Adha beberapa waktu lalu. Kemudian kita tahu ada Adara yang juga sedang membuat 7 sumur di berbagai wilayah kota Gaza, dan kemudian ACT juga sedang menyiapkan program bantuan pangan untuk Palestina. Saya kira ada banyak sekali ya peran-peran sipil di Indonesia yang tidak tercatat di sini, tetapi luar biasa kita lihat dari segi lingkup kepeduliannya, tidak hanya dalam aspek makanan tetapi juga aspek pendidikan, bahkan bagian-bagian yang memang mendukung kehidupan lebih baik untuk penduduk Palestina, baik yang ada di Gaza maupun juga yang ada di kamp-kamp pengungsi di Lebanon, di Jordania, dan di berbagai tempat yang lain. Nah, Bapak Ibu sekalian, setelah ini kita perlu melihat juga bahwa apa sebenarnya yang harus kita lakukan ya di dalam menyikapi perkembangan-perkembangan yang tidak akan, saya kira dalam waktu pendek ini kayaknya sulit untuk bisa diselesaikan ya konflik-konflik yang ada di Timur Tengah ini, karena memang secara geografi, secara geopolitik juga sangat luar biasa kepentingannya. Kita lihat tadi kalau di peta itu di kawasan Timur Tengah itu berada di benua Asia, Afrika, dan Eropa yang sangat mempunyai kepentingan dalam aspek ekonomi, perdagangan, pertahanan global, dan sebagainya. Di situ ada Laut Tengah, ya, di sepanjang perbatasan Mesir, Libya, dan Tunisia yang juga memisahkan daratan antara Afrika dan Eropa dan menjadi saluran laut, ya, perjalanan laut yang terkait dengan perdagangan ekonomi dari berbagai benua. Kemudian ada Laut Merah,
ya, yang di perbatasan Saudi dan Sudan, ada Laut Mati, Yordania dan Israel ya dalam peta itu. Bahkan ada Selat Hormuz yang sempit, yang kalau kita lihat di peta itu ada berdekatan posisinya dengan Oman dan juga dengan Iran ya, di mana Iran beberapa waktu lalu juga menjadikan Selat Hormuz ini sebagai bargaining kepada Amerika kalau seandainya ada serangan-serangan kepada rekan-rekan atau mitra-mitra Iran akan menutup ya akses Selat Hormuz. Walaupun niatan-niatan dan ancaman itu juga masih sangat belum dikatakan mungkin ya oleh banyak pengamat, karena penutupan itu juga tidak atas kuasa Iran sendiri, karena di situ ada negara-negara lain juga yang berkepentingan dan punya akses ke dalam terhadap Selat Hormuz itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, di pertama yang kita harus perhatikan sikap kita adalah ya, kita memperkuat jati diri kita terhadap bangsa Indonesia ini. Kita ini punya alhamdulillah punya satu undang-undang yang luar biasa. Kita punya pilar-pilar kebangsaan yang juga mengikat kita semua ya. Di mana dengan ya kita berpegang kepada pilar-pilar kebangsaan itu, insya Allah berbagai sikap ya, kebijakan-kebijakan yang lahir dari kita di Indonesia ini akan membuat nyaman ya kita sebagai bangsa Indonesia maupun sebagai Muslim. Kita punya Pancasila yang isinya adalah ini agak mati dulu. Kita punya Pancasila yang menjamin hubungan-hubungan kita sesama bangsa di dalam negeri ini semakin bagus. Dan kita juga punya Undang-Undang Dasar 45 yang tadi disampaikan oleh Bapak Dr. Sukamta yang luar biasa, yang membagari dan menjadi koridor kita dalam bersikap terhadap problematika dunia ya. Kemudian sikap kita adalah terus mengikuti perkembangan geopolitik yang mempengaruhi persoalan Palestina. Jadi di sini kita tidak ada sebagian masyarakat yang menganggap bahwa untuk apa kita terlalu memikirkan kondisi Palestina, sedangkan bangsa kita sendiri barangkali memiliki perlu perhatian ya. Dalam hal ini kita akan melihat kita sebagai manusia dan kita peduli dengan kondisi-kondisi bangsa lain yang memang mengalami kondisi-kondisi seperti kita zaman dahulu. Nah, kemudian ada sebagian orang juga yang kemudian a priori ya, karena menganggap bahwa tidak perlu kita memperdalam atau mengikuti perkembangan geopolitik yang mempengaruhi masalah Palestina, itu masalah dalam negeri Palestina itu juga berkembang ya. Tapi sekali lagi dengan bingkai undang-undang dasar kita tadi, dengan bingkai juga pilar-pilar kebangsaan kita, mengikuti perkembangan geopolitik yang mempengaruhi persoalan Palestina itu bagian dari jati diri bangsa kita, sehingga sampai hari ini juga kita lihat alhamdulillah ya kebijakan negeri kita ini masih tetap mengacu kepada pembebasan Palestina dari penjajahan. Yang ketiga, saya kira kita harus menyaring informasi ya, yang ada ya, kita waspadai importasi politik. Kita tidak ingin ya berbagai macam perkembangan geopolitik ya, perang yang ada di luar sana itu kemudian mempengaruhi sikap kita di dalam negeri ya. Karena boleh jadi dalam kondisi seperti ini ya, media informasi sangat terbuka dan bisa menyajikan isu apapun ya, tanpa ada saringan-saringan terlebih dahulu, dan jika direspon secara cepat ya, secara buru-buru, apalagi dengan secara emosional, barangkali akan bisa juga menyajikan situasi yang memang tidak baik bagi kita di Indonesia. Jadi mengikuti perkembangan geopolitik yang ada di Timur Tengah itu penting, tetapi kita harus mewaspadai informasi dan tidak ingin adanya pengiriman atau importasi konflik yang ada di sana yang kemudian kita lakukan di sini. Dan ini pun sebenarnya nggak ada pada kebijakan para tokoh-tokoh Palestina sendiri, di mana mereka tidak ingin ada pertarungan-pertarungan yang menyeberang daripada area Palestina sendiri. Jadi kita suka juga mendengar di berbagai macam pemberitaan
ya, faksi-faksi perjuangan perlawanan Palestina tidak ingin membuka front perlawanan itu di luar dari Palestina, karena mereka tahu bahwa akan banyak dampaknya jika mereka membuka front perlawanan di luar Palestina melawan penjajah Zionis Israel. Di sini kita juga mengambil kepentingan yang sama. Kita tidak ingin ada pertarungan-pertarungan, ya, konflik-konflik yang ada di sana kembali kemudian kita buka di sini, termasuk juga konflik-konflik Timur Tengah yang lain, ya, dengan adanya ISIS dan sebagainya. Kita juga harus menyaring informasi itu. Berikutnya, kita tetap menyalurkan pembelaan kepada Palestina secara legal dan konstitusional, ya. Kita semua bisa memberi dukungan kepada Palestina, ya, sebagai anak bangsa. Tadi kita sudah juga mengulas sedikit banyak tentang peran-peran, ya, masyarakat, peran-peran lembaga-lembaga charity kita untuk mendukung Palestina yang luar biasa di tengah kondisi yang memang berat, ya, kita kondisi COVID, ya. Kita tetap peduli bahwa yang kita pahami adalah kalau kita susah di Indonesia dengan kondisi COVID ini, Palestina pasti lebih susah. Jadi atas dasar pikiran kita seperti itulah, kemudian kita ingin terus tetap melakukan kepedulian kita kepada Palestina sebagai bagian dari penduduk dunia yang kondisinya terjajah sebagaimana kita pernah terjajah. Kemudian juga kita terus tetap berada di tengah-tengah, ya, antara sikap tidak peduli dengan sangat keras reaksioner, ya. Kita berusaha memandang bahwa permasalahan Palestina ini, kalau ada sebagian elemen atau sebagian masyarakat menganggap bahwa Palestina ini jangan dikait-kaitkan dengan agama, mungkin kalau kita bisa terima, ya sudah, kita kaitkan saja dengan masalah kemanusiaan, ya, bahwa kita harus peduli dengan kondisi-kondisi yang ada di tanah jajahan Israel, yaitu Palestina di sana. Kalaupun kita kemudian mengakui itu sebagai bagian dari kemanusiaan, tentunya kita melihat juga bahwa tidak ada hal lain juga yang melarang kita bahwa itu berkaitan dengan keagamaan. Dan keagamaan di sini tentunya bukan hanya menyangkut keagamaan Islam, tetapi juga menyangkut keagamaan tiga agama, ya. Di Al-Quds atau di Yerusalem itu di situ ada berbagai tempat-tempat suci yang memang dihormati oleh agama-agama. Tempat suci Islam yaitu Al-Quds sendiri, Al-Masjid Al-Aqsa. Kemudian di situ ada rumah-rumah ibadah orang-orang Nasrani di Bethlehem itu dan diantaranya, ya. Kemudian juga ada tempat yang belakangan dianggap sebagai bagian dari ritual penting dari orang-orang Yahudi, yaitu tembok ratapan yang bersebelahan dengan Masjidil Aqsa. Dan menurut PBB, wilayah Yerusalem ini bukan, ya, tidak boleh ditempati atau dimiliki oleh satu kepentingan politik, ya, melainkan harus di bawah naungan internasional. Namun kita tahu bahwa ada puluhan resolusi PBB yang kemudian tidak dilaksanakan oleh Israel, dan sampai hari ini masih tetap sebagai sebuah resolusi yang tidak dilaksanakan. Jadi kita melihat ini adalah bagian dari kemanusiaan juga, bagian dari keagamaan kita juga, bagian dari kepentingan-kepentingan politik yang harus kita peduli juga sebagai bangsa Indonesia. Kemudian yang lain sebagai individu dari sipil dan juga media, kita harus terus memberitakan persoalan Palestina ini secara lebih luas, karena konteks penjajahan dan pelanggaran HAM yang sampai saat ini masih terus dipertontonkan oleh Israel kepada dunia, ya, sudah sekitar 70 tahun lebih, ya, dijajah, tapi kemudian dunia belum banyak melakukan langkah-langkah untuk bisa menghentikan pelanggaran-pelanggaran HAM yang luar biasa atas bangsa Palestina oleh Israel. Nah, Bapak Ibu semuanya, geopolitik Timur Tengah akan terus berubah, dan saya melihatnya bahwa konflik-konflik interest yang ada yang mengkaitkan Palestina terkait dengan berbagai macam konflik di Timur Tengah ini akan terus berubah, ya, dan tidak sulit juga untuk kita memprediksi ke depan seperti apa, ya, bahwa ada kemungkinan normalisasi hubungan diplomatik ini juga akan dilakukan oleh bagian negara lainnya. Tadi disebutkan ada kemungkinan Bahrain, ada Oman, ada Maroko, ya, dan juga kita tahu ada proposal besar dari Amerika yang ingin diterapkan ke berbagai negara Arab yang mereka inginkan Deal of Century ini. Tetapi saya melihatnya bahwa Allah punya kuasa, ya,
bahwa penerapan dari deal of century ini juga akan banyak terhalang ya oleh kehadiran COVID-19 ya. Karena kita kalau lihat isi daripada deal of century ini mungkin secara umum yang akan dinikmati oleh negara-negara yang sepakat untuk deal of century ini adalah insentif dana ya. Dan saya kira di tengah COVID-19 ini semua negara di dunia mengalami banyak penurunan ekonomi yang kemudian membuat implementasi daripada deal of century ini juga akan semakin sulit ya. Kita berharap tidak terjadi deal of century karena secara umum deal of century ini kalau diterapkan itu akan meminimalisir lagi, mengurangi lagi jatah wilayah kekuasaan Palestina yang tadi disebutkan oleh Dr. Sukamta ya akan semakin kecil meskipun diberikan layanan-layanan ekonomi, dibangun sarana-sarana kesejahteraan dan sebagainya, tetapi itu pada dasarnya adalah mengurangi kekuasaan yang dimiliki oleh Palestina dan mungkin juga kemampuan untuk perlawanan dan kemerdekaan lainnya juga akan semakin sulit dialami oleh Palestina. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya kira kita sebagai bangsa Indonesia sampai hari ini kita sudah bisa menjadikan kita negeri Indonesia ini sebagai contoh bagi dunia ya, di tengah berbagai macam konflik yang ada di Timur Tengah, di antara berbagai tawaran-tawaran insentif ekonomi yang kita tahu pasti ditawarkan oleh negeri kita juga. Alhamdulillah sampai hari ini ya, sampai detik ini Indonesia tetap ya menyatakan diri tidak membuka hubungan diplomatik dengan Israel dengan sandaran kita memiliki Undang-Undang Dasar 45 dan pilar-pilar kebangsaan kita, dan mudah-mudahan ini akan terus berlanjut ke depannya dan kita benar-benar menjadikan negeri kita melalui kebijakan-kebijakan pemerintah kita dan juga melalui kepedulian masyarakat kita secara umum dan juga dukungan media tentunya sebagai contoh bagi dunia menghadapi problematika yang muncul terhadap penjajahan Israel atas Palestina. Saya kira itu Hafiz yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.